tiba-tiba pas tanggal 12 Mei pengacara kok mengembalikan duitnya ke saya. Oh, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba telepon. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pengacara pengen ketemu saya sendiri. Nah, duit yang itu pas buat ongkos pengacara itu buat beli bensin lah atau apa, nanti dikembalikan ke saya. Terus? Dan duit ada di saya, duitnya masih ada. Masih ada. Sampan karena nggak bisa kontak lagi ya, nunggu ya. Nunggu yang bersangkutan. Nunggu. Bersangkutan kok nggak ada Nggak yang datang. ke rumah, ataupun meminta mobil, ataupun meminta duit itu. Terus tahunya tiba-tiba kok katanya jenengan dapat undangan itu mulai kapan? Berarti kalau dapat semalam panggilan dari Polres itu semalam. Semalam ya, baru semalam dapat panggilan. Semalam dapat panggilan langsung dua. Anehnya langsung dua. Itu juga sudah langsung proses sidik ya, aneh ya. Ya Mas ya. Ini surat yang pertama Pro Justia, surat panggilan ke 1 nomor SP. Itu di keterangannya dengan laporan tanggal berapa Mas? Tanggal 13. Di keterangannya saya lihat itu laporan tanggal 13 Mei. Laporan tanggal selama tanggal 13 sampai semalam itu tanggal berarti 21 ya. Semalam tanggal 21 itu pernah dapat undangan klarifikasi belum? Proses sidik itu pernah dapat nggak? Belum sama sekali Ki? Nggak pernah dapat undangan. Nggak ada undangan pemberitahuan sama sekali, nggak ada ya? Nggak ada. Tiba-tiba langsung tanggal 21 malam jenengan dapat undangan langsung proses sidik ya? Dua sekaligus. Dua sekaligus Ki. Mulainya penyidikan. Oh, berarti langsung masuk. Nomor PSDP pada ini. Anehnya kok bisa langsung sidik Mas ya? Sedangkan belum pernah itu ya. Terus jenengan hari ini tadi yetir nggak? Undangan semalam untuk hari ini ya tanggal 22 ya. Terkesan kok terburu-buru ya. Terasa terburu-buru. Undangan semalam saya disuruh datang pagi jam 10. Dan saya pun kan kaget, semalam nggak bisa tidur, makan pun susah, jadinya malah badannya nggak enak. Ini nggak enak ya, makanya jenengan cuma bisa video call ya. Dan mual-mual semua. Saya tadi nggak bisa datang karena saya periksa ke rumah sakit. Ya. Udah periksa, terus akhirnya minta penundaan untuk. Dan saya minta penundaan pemeriksaan penyidikan. Saya minta telepon Pak Kanitnya. Saya minta kasih kelonggaran waktu. Sudah dikasihkan surat dokternya ya kalau jenengan sakit Ki. Tapi ini udah mendingan Mas ya, tetap akan hadapi ya. Besok insya Allah hadir. Kalau nggak besok ya hari Sabtu. Kalau sudah sehat ya. Saya tetap hadir. Lah kok bisa Mas kok tiba-tiba langsung masuk sidik itu? Saya herannya kok masalah duit itu kok di pasalnya kok penipuan sama penggelapan. Sedangkan kalau mau diminta pun kalau ada yang mau kalau itu datang ke sini duitnya pun masih ada. Kenapa tiba-tiba kok dilaporkan? Enggak datang, enggak minta sama sekali, kan aneh ya. Harusnya kan uang itu datang diminta ya dikasihkan Mas ya. Sudah ada rinciannya ya. Kalau datang minta tak kasihkan rinciannya. Belum pernah nagih tiba-tiba dilaporkan, kan aneh ya. Kayak udah itu nggak pernah nagih. Karena kan dia malah mau ngasih kompensasi, malah nggak datang sama sekali. Sama duit dia itu dipakai berapa, jadi dianya malah mau ngasih kompensasi lagi. Sebenarnya ya. Tapi ya sampai sekarang tidak kunjung datang. Nggak datang, tiba-tiba langsung melaporkan itu Mas ya. Penipuan ya, jenengan sudah kerja, sudah mondar-mandir ya toh? Sudah mondar-mandir. Kesana sini berusaha. Suruh sudah berusaha semaksimal mungkin. Suruh sana sini. Laporkan penipuan dan penggelapan yang uangnya itu tidak pernah ditagih sama sekali.
Bahkan misalnya diminta full pun dikasihkan ya. Aneh ya. Kalau minta BBM, kalau datang diminta aja dikasihkan. Nggak harus laporan. Berarti kan aneh. Ini ada apa ini kepolisian? Apakah ada momen dendam ini? Gimana apa perkaranya Abdul Goni ini agak bermasalah? Perkara ini kan saya heran sendiri. Kenapa kok masalah kayak gini itu ongkos buat mondar mandir lah, buat itulah operasional kok malah dilaporkan. Ya ini apa diduga kepolisian ini dendam, Mas? Mungkin sama jenengan yang sangat kritisi sama Polri ya kan? Ini omongan Pak Kapolri ini bagaimana Pak Kapolri? Katanya kalau ada yang kritisi jadi sahabat Polri kok. Minta keadilan kepada Pak Kapolri. Apakah karena saya kritis kepada Polri? Katanya kan kalau yang kritis terhadap Polri itu sahabat Kapolri. Tapi nyatanya malah diincar ya, diintimidasi ya. Nyatanya malah diintimidasi. Diintimidasi. Lah biasanya kok laporan yang sering itu laporan tanggal 13 untuk masuk sidik aja berbulan-bulan, ini kok aneh. Laporan tanggal 13 tidak pernah dapat klarifikasi sama sekali, tidak dapat undangan lidik sama sekali untuk klarifikasi, tiba-tiba langsung masuk sidik ya. Langsung penyidikan, aneh ya. Dan langsung 2 kali. Ya Mas ya. Enggak apa-apa Mas, hadapi Mas. Insya Allah. Masih heran sendiri sama pasal ini. Ya enggak apa-apa Mas, nanti dihadapi kalau kita nanti bantu ya, untuk pra-peradilan nanti. Sama teman-teman. Harapan jenengan di mana harapan jenengan Mas? Harapan saya butuh keadilan yang seadil-adilnya. Untuk Bapak Kapolres, tolong Bapak Kapolres. Bapak Kapolres, Kapolda dan Kapolri tolonglah saya. Ini orang yang ingin menjadi sahabat Polri. Kalau saya emang menggelapkan, saya nggak apa-apa dihukum. Saya siap kalau emang salah ya. Siap untuk dihukum. Kalau memang saya salah ya saya siap. Siap. Kalau emang nipu ya siap. Emang nipu nggak kerja. Juga saya siap. Siap. Kalau saya hanya minta uang tapi nggak kerja kemana-mana. Nipu berarti. Saya siap. Saya siap. Berarti nipu. Jangan minta uang tapi nggak